Welcome to Tandri channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel biasa dan tabel kontingensi. Fungsinya adalah untuk membuat rekapan data jumlah berdasarkan data yang ada atau data mentah seperti berikut. Nah, misalnya kita ingin mengetahui jumlah siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan data yang ada. Misalkan di sini ada sebanyak 40 data, ya. Katakan 40 data saja. Kemudian untuk mengetahui jumlah siswa laki-laki, kita bisa menggunakan rumus atau formula yang ada pada Excel. Nah, biasanya kita menggunakan count untuk mengetahui banyaknya kategori atau jumlah data yang ada. Nah, atau kita bisa juga mengetiknya langsung jika sudah menghafal rumusnya, yaitu sama dengan count if. Ya. Di sini ada dua pilihan, count if dan count ifs pakai S. Nah, count if digunakan jika kita ingin menghitung banyaknya data untuk satu kategori, sedangkan count ifs dipakai untuk menghitung banyaknya data lebih dari satu kategori. Nah, kita buka kurung, kemudian blok datanya. Bisa juga diblok dengan nama variabelnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengunci datanya dengan menggunakan tombol F4 atau Fn F4 pada keyboardnya. Sehingga nampak lambang dolar di depan. Yang kita blok ada jenis kelamin tadi. Kemudian F4. Sehingga nampak lambang dolar di depan huruf dan depan angka range atau sel yang kita pilih. Kemudian kita ketik koma sebagai pemisah. Kebetulan di laptop saya menggunakan koma sebagai pemisah, bisa juga titik koma di laptop Anda. Jadi silakan dicoba nanti. Jika koma digunakan error, berarti yang digunakan adalah titik koma. Sebaliknya, jika titik koma yang digunakan error, berarti datanya adalah menggunakan koma, ya, rumusnya menggunakan koma. Nah, selanjutnya kita mengetik kategorinya. Laki-laki di sini kita kategorikan L, sehingga kita ketik petik 2 L petik 2 tutup kurung. Kemudian enter. Nah, ini jumlah atau banyaknya data laki-laki. Sekarang kita akan menghitung banyaknya perempuan juga. Caranya bisa kita arahkan kursor di sudut bawah sel yang telah kita hitung di atas pertama. Kemudian arahkan kursornya di titik sudut bawah selnya, sehingga muncul tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita klik kiri, tarik ke bawah. Nah, atau kita juga bisa mengcopy datanya, ya. Klik kanan, copy. Kita klik kanan rumusnya di atas. Kita paste di sini. Tetapi karena yang dihitung adalah perempuan, ya, kategori perempuan, maka kita harus merubah L, kategori L di sini, menjadi P. Kemudian kita enter. Untuk memastikan jumlah datanya tadi, jumlah datanya ada sebanyak 40 data, ya. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus sum
blok datanya, enter. Ya. Jadi jumlah datanya tepat ya, ada sebanyak 40 di mana laki-laki berjumlah 14 dan perempuan berjumlah 26. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita ingin menghitung banyaknya data berdasarkan lebih dari satu kategori. Dalam hal ini kita ambil contoh dua kategori, yaitu kategori jenis kelamin dan kategori gender. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita bisa menggunakan rumus count if pakai S, ya, karena kategorinya sudah lebih dari satu. Kemudian kita blok, ya. Misalkan kita ingin mencari berapa banyak laki-laki yang maskulin. Maka kita blok pertama jenis kelamin. Jangan lupa dikunci lagi F4 atau FN F4. Kemudian ketikkan kategorinya laki-laki atau L. Kemudian kita blok lagi gender, kategori atau variabel kedua. Gender, kemudian klik lagi F4 supaya terkunci. Kemudian kita ketikkan petik 2M, petik 2 balas kurung. Seperti ini, kemudian enter. Nah, untuk perempuan, ya, jadi laki-laki maskulin ada sebanyak 12 orang. Nah, bagaimana dengan untuk perempuan maskulin? Seperti tadi kita tinggal copy saja yang sudah kita tulis rumusnya di atas, kemudian kita paste di sini. Nah, jangan lupa mengganti L menjadi P, perempuan ya, perempuan maskulin. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, ada 3 orang di sini. Nah, bagaimana dengan yang laki-laki feminim androgini? Nah, kita tinggal blok tadi, blok. Kemudian tempatkan kursor di bawah sehingga muncul plus hitam, klik kiri, kemudian tarik ke kanan. Nah, jangan lupa diganti di sini karena yang dihitung adalah laki-laki feminim, maka M-nya kita ganti dengan F di bawah, yaitu perempuan feminim, perempuan feminim ya, maka M-nya kita ganti F juga. Begitu pula dengan yang ini, androgini, berarti kita ganti A di bawah perempuan androgini A. Nah, apakah sudah betul? Ya, kita pastikan datanya dengan mengklik rumus sum, blok datanya, kemudian enter. Sekali lagi, yang untuk di bawahnya, sum, untuk kategori perempuan, blok datanya, enter. Nah, bagaimana dengan yang kolomnya? Kita blok datanya, enter. Ini bisa kita tarik ke samping. Nah, untuk memastikannya, berarti jumlah ini tambah ini harus sama dengan 40. Atau jumlah ini total kolomnya harus 40. Kita coba sum, baru kita blok total barisnya. 40. Ya, sama ya. Nah, ya. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa laki-laki itu ada 14. Ya, sama. Laki-laki ada 14. Dan perempuan ada sebanyak 26. Baik, itu langkah-langkah untuk membuat tabel kategorisasi atau tabel kontingensi. Demikian untuk kesempatan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.